Perkenalkan, nama saya Gratiana Un, NPM 33230083, kelas 1B, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang PISA dan TIMSS dalam mengukur prestasi siswa internasional. PISA adalah Program for International Student Assessment, dan TIMSS adalah Trends in International Mathematics and Science Study. Adalah dua program evaluasi prestasi siswa internasional yang digunakan untuk membandingkan kemampuan siswa di berbagai negara. PISA adalah program yang diselenggarakan oleh organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat literasi siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains dasar. PISA mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam konteks kehidupan nyata. Evaluasi ini dilakukan 3 tahun sekali dengan melibatkan seluruh siswa di berbagai negara di seluruh dunia. TIMSS adalah program yang diluncurkan oleh International Association for the Evaluation of Education of Assessment atau IEA. Fokus utama TIMSS adalah untuk mengukur prestasi siswa dalam matematika, sains, dan sains. Evaluasi ini dilakukan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. TIMSS juga dilakukan setiap 4 tahun dan melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana prosedur atau mekanisme PISA dan TIMSS? Prosedur dan mekanisme PISA yang pertama, sampel. Setiap 3 tahun PISA memilih sampel siswa berusia 15 tahun secara acak di setiap negara yang berpartisipasi dalam penilaian. Yang kedua, instrumen penilaian. PISA menggunakan tes berbasis komputer yang mencakup soal-soal pilihan ganda, soal terbuka, dan pertanyaan kontekstual yang kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga, domain penilaian. PISA menilai 3 domain utama, yaitu literasi membaca, matematika, dan sains. Selain itu, setiap siklus penilaian dapat mencakup domain tambahan seperti keterampilan, pemecahan masalah, atau literasi keuangan. 4. Pelaksanaan. Tes PISA dilakukan secara serentak di semua negara peserta dalam jangka waktu tertentu. Siswa menjawab pertanyaan dalam tes komputer. 5. Pengelolaan dan analisis data. Setelah penilaian selesai, data dari negara-negara peserta dikumpulkan dan dianalisis. Hasil PISA memberikan peringkat dan perbandingan prestasi siswa antar negara. Prosedur dan mekanisme TIMSS. Yang pertama, TIMSS juga memilih siswa berusia 4 tahun dan 8 tahun secara acak dari berbagai negara yang berpartisipasi dalam penilaian. Yang kedua, instrumen penilaian. TIMSS menggunakan tes berbasis kertas dan pensil yang mencakup soal pilihan ganda dan soal terbuka untuk menilai pemahaman siswa dalam matematika dan sains. Yang ketiga, domain penilaian. TIMSS menilai 2 domain, yaitu matematika dan sains. Tes juga mencakup aspek konten seperti pemahaman konsep, pemecahan masalah, dan pengetahuan dalam konteks nyata. 4. Pelaksanaan. Tes TIMSS dilakukan secara serentak di semua negara peserta dalam jangka waktu tertentu. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tes kertas dan pensil.
5. Pengolahan dan analisis data. Setelah penilaian selesai, data dari negara peserta dikumpulkan dan dianalisis. Hasil TIMSS memberikan peringkat dan perbandingan prestasi siswa antar negara. Pertanyaan ketiga, bagaimana hasil PISA dan TIMSS di Indonesia selama 18 tahun terakhir? Indonesia telah ikut serta dalam penilaian PISA untuk pertama kali pada tahun 2000. Capaian, tren, dan cakupan sampel di Indonesia untuk PISA semenjak putaran pertama pada tahun 2000 hingga 2018 dapat dilihat pada gambar 1.1. Tren nilai PISA Indonesia menunjukkan peningkatan sejak PISA 2000 hingga 2018. Dengan peningkatan tipis pada bidang membaca dan sains, dan peningkatan lebih tajam di bidang matematika. Meski tren sepanjang periode naik, PISA 2018 skor Indonesia relatif turun di semua bidang. Penurunan paling tajam terjadi di bidang membaca. Hasil studi TIMSS 2003, Indonesia berada di peringkat 35 dan 46 negara peserta dengan skor rata-rata 411, sedangkan rata-rata skor internasional 467. Hasil studi TIMSS 2007, Indonesia berada di peringkat 36 dan 49 negara peserta dengan skor rata-rata 397. Hasil studi TIMSS 2011, Indonesia berada di peringkat 38 dari 42 negara peserta dengan skor rata-rata 386, sedangkan skor rata-rata internasional 500. Dan hasil terbarunya yaitu 2015, Indonesia berada di peringkat 44 dari 49 negara. Pertanyaan keempat, bagaimana perbandingan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia dengan negara lainnya? Perbandingan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia dengan negara-negara lainnya sejak tahun 2000, Indonesia telah berpartisipasi dalam kedua program ini. Namun hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan dalam meningkatkan prestasi siswa dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Dalam PISA pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat ke-74 dalam matematika, dan ke-73 dalam sains, dan ke-71 dalam membaca. Hasil tersebut menunjukkan kesenjangan antara Indonesia dan negara-negara maju lainnya. Sementara dalam TIMSS pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat ke-38 dalam matematika dan ke-41 dalam sains di tingkat sekolah dasar. Di tingkat sekolah menengah, Indonesia berada di peringkat 47 dalam matematika dan ke-49 dalam sains. Meskipun terjadi peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih terdapat jarak yang cukup besar dengan negara-negara yang presentasinya lebih tinggi. Pertanyaan kelima, menurut Anda, mengapa hasil PISA dan TIMSS seperti pada nomor 3 dan 4? Jawab, karena minimnya niat belajar siswa Indonesia, kurikulum dan metode mengajar yang kurang efektif, budaya membaca yang kurang berkembang, dan juga infrastruktur dan akses pendidikan yang terbatas. Sekian dan terima kasih.